Ya, kita mengurus dari DPD, memang dengan sengaja kita turun ke DPD memastikan cek pasukan kita siap bertempur apa enggak. Jadi kami sudah keliling dari Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, hari ini ke Wonosobo, dan terus nanti 35 kabupaten kota kita akan sambangi semua. Dan sampai saat ini kita clear, pasukan kita semangat siap memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Jawa Tengah. Dan memenangkan Gerindra tentunya juga di Jawa Tengah. Pasukan kita cek semangat, pasukan kita juga siap, ibaratnya siap untuk jalan, siap untuk sosialisasi, siap untuk kampanye, caleg-calegnya juga siap. Kita optimis seperti itu. Dari target, ya target Prabowo Gibran menang satu putaran, jadi 50% lebih di Jawa Tengah harus menang. 50% lebih, mau 51, 50%,5, 55%, berapapun kita pengen Prabowo Gibran menang di Jawa Tengah ini 50% lebih. Ngawalnya seperti apa, Pak? Karena kan Jateng kan juga menjadi. Gini, kalau kami berkaca tidak dari Pak Jokowi lawan Pak Prabowo dulu di dua pemilu sebelumnya, tapi kami berkaca dari Pilgub pada saat 2017 dulu antara pasangan kita dulu Pak Sudirman Said, ya walaupun akhirnya pindah ke yang lain gitu, dengan Bu Ida Fauziah dulu, dengan Pak Ganjar. Waktu itu selisihnya juga ada banyak. Jadi kami merasa kita ini keren lah, kita ini solid lah, kita ini cukup oke lah. Jadi tinggal kerja-kerja politik yang agak detail, kerja-kerja politik yang agak diopiak-opiak, insya Allah kita target bisa kita capai. Nanti kira-kira apa yang ditawarkan ke masyarakat untuk bisa menjadi modal pemenangan? Yang pertama, Pak Prabowo itu secara popularitas tidak ada orang rakyat di Jawa Tengah yang tidak kenal Pak Prabowo, karena Pak Prabowo pernah bertanding bersama dengan Pak Jokowi, walaupun kalah di Jawa Tengah, tapi orang di Jawa Tengah tidak ada yang tidak tahu Pak Prabowo. Tinggal kita bicara program, kita bicara keberlanjutan dari programnya Pak Jokowi. Ya, yang pertama misalnya pupuk lah, kami mendapatkan pupuk, komitmen dari Pak Prabowo, pupuk langsung ke petani, nggak pakai kartu-kartu. Itu poin pertama. Yang kedua, program Pak Jokowi, bantuan-bantuan, BLT, bantuan sosial, semuanya yang sudah terima, yang belum kita akan berikan, akan kita tambah. Clear. Jadi melanjutkan keberlanjutan pemerintahan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, termasuk hilirisasi ada di situ, termasuk juga makan siang dan minum susu gratis untuk ibu hamil dan anak-anak dari mulai TK sampai dengan SMA. Ingat ya, dengan minum susu dan makan cukup, anak-anak itu jadi cerdas, pinter, otaknya pinter, mukanya ganteng, cantik, dan badannya kuat. Tidak stunting. Tidak stunting ya. Jadi stunting ini bukan guyonan, tidak dengan caranya penyuluhan, tapi langsung kita intervensi. Makanya kita kasih. Bapaknya mungkin dulu stunting, ibunya mungkin dulu stunting, tapi anaknya tidak boleh stunting. Ya karena 20-50 tahun lagi ya negara kita ini ya bayi-bayi ini yang akan mengawai bangsa ini. Jadi program makan siang ini bukan program populis, tapi ini betul-betul untuk masa depan. Saya yakin kita semua punya anak ya, kita pengen anak kita makan cukup lah. Minum susu itu penting. Minum susu segelas 2 gelas sehari, dan itu disediakan di sekolah. Gratis, ditanggung oleh negara. Dari mana uangnya sudah kita hitung, pakar sudah kita hitung, tim sukses di Jakarta sudah menghitung, sumber dananya sudah kita siapkan, dari mana itu clear. Jadi programnya Pak Prabowo itu gak main janji-janji, tapi semua yang diutarakan itu sudah ada rencana pembiayaannya, sumber pembiayaannya, siapa yang melakukan, dan bisa dilakukan apa enggak. Jadi itu clear. Kalau Pak Prabowo kan tipe orang yang tidak bisa janji sesuatu yang dia tidak bisa kerjakan. Jadi menjanjikan yang dia bisa kerjakan. So far jadi Menteri Pertahanan menjanjikan ini dan itu, dan deliver. Bisa hadir, alutsistanya bagus, F-15 datang, Rafale dari Prancis datang, modernisasi alutsista ada. Jadi ya apa yang dia janjikan dia tepati. Itu tipe Pak Prabowo. Lain-lain? Kembali ke kesiapan tingkat DPD, tensinya sudah sejauh mana dari menurut Bapak dari monitoring Jawa Tengah? Tensi apapun, kami tidak melihat tensi yang terlalu tegang ya. Kami selalu berkoordinasi, bersahabat dengan kawan-kawan partai lain, baik itu PDIP, ya koalisi sebelah, Nasdem dan lain-lain. Kita kan kalau di parlemen juga kita satu gedung ya. Jadi kita saling koordinasi, kita bukan koordinasi lah, saling komunikasi ya. Kemudian memang kalau dari Pak Prabowo
kita ini kampanyenya kampanye positif. Kami ini kampanye gembira, menyebarkan kegembiraan, optimisme. Jadi kita lihat aja, nggak ada orang Gerindra yang kampanye menyerang calon lain, nggak ada. Menyerang, menjelekkan, sampai fitnah-fitnah nggak ada. Kita anti terhadap fitnah dan hoax. Ya itu nggak boleh, itu tidak boleh, dan kami semua dilarang. Kita bicara program saja. Pak Prabowo sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, ya, se-Indonesia kenal semua. Mas Gibran dikenal luas juga di seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi di Jawa Tengah, Pak Prabowo ini mesti dikenal, Mas Gibran ini juga sangat dikenal. Tinggal kita bicara program. Program apa? Program Kartu Indonesia Sehat untuk lansia, dana abadi pesantren, makan siang gratis, pupuk langsung ke petani, dan lain-lain. Kita bicara program. Dan yakin ini mengena ke masyarakat. Karena program ini bisa dikerjakan, ada yang mengerjakan, dan dana untuk mengerjakannya itu sumber-sumber dananya pakar sudah pikirkan, dan itu bisa kita lakukan. Oke? Kalau soal mesin politiknya sudah berapa persen ini? Oh, kita sudah 110%, Pak. Iya. Ini koalisinya koalisi besar. Gini, saya mau info ke teman-teman ya. Kami punya optimisme yang lumayan. Bukan berarti jumawa, bukan. Pilpres 2014 dengan 2024 ini kan adalah punya kemiripan. Miripnya di mana? Presidennya ganti, maksudnya sudah 2 periode. Kalau 2014 dulu, pileg dulu selesai, baru pilpres, sehingga setelah selesai pileg, pilpres itu isi kerja capresnya apa? Nggak ada caleg yang kerja karena sudah selesai. Sing menang wis kentekan duit, apa meneh sing kalah. Nah, pilpres 2024 ini, pileg dan pilpresnya jadi satu, dan kita koalisinya sangat gemuk. Kalau dihitung jumlah caleg, kalau dihitung jumlah partai, di situ ada jumlah caleg RI, provinsi, kabupaten, di total kita jumlahnya paling banyak. Dengan begitu, siapakah caleg-caleg ini? Ini adalah jurkam-jurkamnya Prabowo Gibran. Itulah yang kita sedang opiak-opiak nih. Ayo dong, kemana-mana bicara Prabowo Gibran, sehingga juru kampanyenya kita, tim juru bicara kampanye kita, dari sisi partai politik saja loh ya, belum relawan projo, bolonimasi, dan lain-lain, itu tambahan lagi. Untuk partai saja kita sudah paling banyak, sehingga optimisme itu ada. Bukan berarti terus kita jumawa, kita terus berongkang-ongkang kaki, tapi kita tetap kerja keras. Pasukan mesin partai harus panas 150%, ya, untuk tetap memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Tengah, 50% lebih di Jawa Tengah, targetnya itu. Oke? Terima kasih. Good.